Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Tabium Yasar dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen hubungan industrial guna memenuhi tugas semester genap dari manajemen hubungan industrial. Di sini saya akan mengambil contoh kasus dari PT Pagar Makan Tanaman, sebuah perusahaan retail di Indonesia, mengalami peningkatan tingkat turnover karyawan yang signifikan. Banyak karyawan mengundurkan diri karena merasa tidak puas dengan sistem penggajian dan kurangnya perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan. Di sisi lain, perusahaan kesulitan merekrut karyawan baru karena reputasi yang buruk di kalangan tenaga kerja. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan berlangsungan operasional perusahaan. Cara mencegah masalah hubungan industrial seperti pada kasus PT Pagar Makan Tanaman. Ada 4 di sini. Yang pertama, perbaikan sistem penggajian dan tunjangan. Terapkan sistem kompensasi berbasis kinerja dan pasar dengan membandingkan gaji perusahaan terhadap rata-rata industri benchmarking. Tambahkan komponen tunjangan non-upah seperti asuransi kesehatan, tunjangan transportasi, dan bonus tahunan. Peningkatan Kemudian yang kedua, pengembangan program work-life balance. Sediakan jam kerja fleksibel dan juga terapkan kebijakan cuti yang adil, cuti tahunan, cuti sakit, cuti keluarga. Yang ketiga, peningkatan komunikasi internal. Lakukan forum dialog bulanan antara karyawan dan manajemen. Bangun sistem pengaduan terbuka dan aman. Yang keempat, perbaiki employer branding. Evaluasi kembali citra perusahaan di mata tenaga kerja, khususnya di media sosial dan situs review kerja. Promosikan budaya kerja positif, transparansi, dan keberhasilan manajemen karyawan di media eksternal. Berikut peran serikat pekerja dan manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusifografik style. Ada 3 di sini. Yang pertama, peran serikat pekerja. Serikat pekerja berperan sebagai perwakilan resmi karyawan dalam memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Fungsinya mencakup negosiasi dan perundingan, terlibat dalam collective labor agreement, perundingan upah, dan kebijakan kerja. Ada juga advokasi karyawan, menyampaikan aspirasi keluhan dan rekomendasi langsung ke manajemen. Perlindungan hak, memastikan bahwa hak-hak normatif seperti jam kerja, upah minimum, dan tunjangan dijalankan dengan baik. Yang kedua, ada peran manajemen. Manajemen memegang tanggung jawab dalam menciptakan sistem kerja yang adil dan transparan. Tugasnya mencakup menjalin komunikasi terbuka, membangun dialog rutin dengan serikat pekerja, penyusunan kebijakan HR, merancang dan menjalankan kebijakan ketenagakerjaan yang selaras dengan hukum dan etika. Penanganan sengketa secara preventif, menyelesaikan konflik sebelum berkembang menjadi perselisihan hukum. Kemudian yang ketiga, kolaborasi serikat dan manajemen. Hubungan bipartit dan tripartit, kedua belah pihak harus aktif dalam forum bipartit, manajemen dan serikat, serta tripartit termasuk pemerintah dan mediator. Penciptaan budaya kerja positif, kolaborasi dapat meningkatkan produktivitas dan loyalitas melalui penciptaan lingkungan kerja yang sehat. Kemudian, ada 4 rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik dalam manajemen hubungan industrial. Yang pertama, kebijakan kompensasi yang kompetitif. Benchmarking gaji berdasarkan wilayah dan industri. Sistem insentif berbasis kinerja, merit-based bonus. Transparansi struktur penggajian untuk menghindari diskriminasi. Lalu, yang kedua, penerapan fleksibilitas kerja. Waktu kerja fleksibel dan skema kerja hybrid. Pengurangan jam lembur tanpa pengurangan produktivitas. Program cuti tambahan untuk keperluan pribadi dan keluarga. Kemudian yang ketiga, program kesejahteraan karyawan. Asuransi kesehatan dan jiwa, konseling psikologis dan mental health day, kegiatan rekreasi dan pengembangan karyawan. Dan yang terakhir, sistem evaluasi kinerja dan feedback. Sistem penilaian 360 derajat, umpan balik karyawan secara real time, penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil survei karyawan tahunan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.